Jadi, pada zaman dahulu kala, tepatnya pada suatu malam di sebuah desa kecil di Italia, perjalanan panjang Jiminy Cricket membawanya ke rumah seorang pemahat kayu tua bernama Geppetto. Diketahui Geppetto ini tinggal bersama kucing peliharaannya Figaro dan ikan mas bernama Cleo. Jiminy juga mengetahui kalau Geppetto baru saja menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat boneka marionette yang diberi nama Pinocchio, boneka yang sengaja ia buat semirip mungkin dengan mendiang anaknya. Di waktu yang bersamaan, seorang pelanggan datang untuk membeli jam antik yang Geppetto punya. Dengan berat hati, Geppetto pun menolak permintaan itu karena semua jam tersebut adalah kesayangan mendiang sang istri, dan sampai kapanpun ia tidak akan menjualnya walaupun ditawari dengan harga yang tinggi. Si pelanggan pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Geppetto sendiri juga sebenarnya tidak enak hati, tapi kemudian ia menghibur dirinya dengan menikmati musik bersama Figaro dan juga Pinocchio. Tidak terasa sudah waktunya untuk tidur. Geppetto pun segera meletakkan Pinocchio di meja dan segera beranjak untuk beristirahat. Tapi karena pada malam itu muncul bintang harapan yang diketahui sudah lama tidak muncul, Geppetto langsung membuat sebuah permintaan dengan sepenuh hatinya sambil memandangi Pinocchio. Beberapa jam kemudian keajaiban pun terjadi, di mana tiba-tiba bintang harapan memancarkan cahaya biru ke rumah Geppetto hingga terpantul ke boneka Pinocchio. Dan seketika itulah boneka Pinocchio hidup, dia bisa berbicara dan bergerak layaknya seorang anak manusia. Jiminy yang menyaksikan kejadian itu secara langsung pun sangat kaget. Dia lalu mendekati Pinocchio dan memastikan kalau yang dia lihat memang benar-benar nyata, karena dirinya masih tidak percaya jika boneka kayu biasa bisa hidup begitu saja setelah terkena cahaya biru ajaib. Namun beberapa saat kemudian rasa penasarannya pun terjawab ketika peri biru yang berasal dari bintang harapan datang. Semua itu terjadi karena Geppetto telah membuat sebuah harapan yang sangat tulus. Makanya peri biru itu datang dan dialah yang membuat Pinocchio bisa hidup seperti sekarang. Karena Pinocchio masih bingung dengan jati dirinya, peri biru dan Jiminy membantu memberitahu jika sekarang dirinya adalah anak dari Geppetto. Namun untuk menjadi anak lelaki nyata dan sejati yang bisa membanggakan orang tuanya, Pinocchio harus membuktikan kalau dirinya adalah anak yang berani, jujur, dan tidak egois dengan cara mengikuti nurani untuk memilih mana yang benar dan yang salah. Tapi karena pada saat itu Pinocchio belum paham apa itu nurani, peri biru pun menunjuk Jiminy sebagai hati nurani Pinocchio yang akan mengajari apa itu benar dan salah. Setelah tugasnya selesai, ibu peri pun pergi dan di waktu yang bersamaan Geppetto bangun karena mendengar sesuatu. Dia lalu menyalakan lampunya untuk mencari suara apa itu. Sampai kemudian Geppetto terkejut bukan main ketika mengetahui kalau boneka ciptaannya bisa berbicara dan bergerak layaknya anak manusia. Awalnya Geppetto takut dan menyangka jika apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Tapi ketika Pinocchio menjelaskan bahwa semua ini berkat permohonan yang dibuat oleh Geppetto sendiri kepada bintang harapan, Geppetto pun merasa sangat senang karena apa yang ia harapkan selama ini akhirnya terwujud juga. Malam itu, Geppetto mengajak Pinocchio untuk merayakan kebahagiaannya dengan menari sambil berjanji akan memberikan hari-hari menyenangkan untuk kedepannya. Sejak hari itu, kehidupan Geppetto pun jauh lebih berwarna karena adanya Pinocchio di rumah. Geppetto kemudian mengajari Pinocchio banyak hal sampai suatu malam dia berpikir untuk menyekolahkan Pinocchio agar Pinocchio bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Di keesokan hari untuk pertama kali Pinocchio akhirnya keluar rumah karena akan berangkat sekolah. Tapi sebelum Pinocchio pergi, Geppetto memberikan sebuah buku dan bekal lalu mengingatkan anaknya itu untuk selalu berhati-hati. Ia juga menyuruh Pinocchio untuk pulang tepat waktu karena mereka harus makan malam bersama seperti biasanya. Sialnya, di hari pertama Pinocchio sekolah, Jiminy malah kesiangan dan bingung bagaimana menyusul Pinocchio dengan cepat. Untunglah di saat itu juga ada Sofia. Dia adalah burung camar yang seringkali berkunjung ke rumah Geppetto. Mendengar keresahan Jiminy dan tanggung jawab untuk menjaga Pinocchio, akhirnya Sofia pun menawarkan sebuah bantuan dengan mengantarkan Jiminy tepat waktu. Kekhawatiran Jiminy ternyata benar-benar terjadi, di mana ketika Pinocchio sedang dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, tiba-tiba dia dicegat oleh dua penipu bernama John dan Gideon. Rubah dan kucing itu ternyata tertarik dengan Pinocchio karena baru melihat boneka kayu yang bisa bergerak tanpa tali. Di sana John berusaha mengajak Pinocchio untuk ikut dalam pertunjukan teater. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi anak lelaki sejati mereka harus terkenal dengan ikut pertunjukan.
Mendengar itu, Pinocchio pun percaya dan setuju untuk ikut, tanpa tahu kalau sebenarnya John dan Gideon hanya ingin menjual dirinya kepada pemilik pertunjukan bernama Stromboli. Untungnya sebelum Pinocchio masuk ke jebakan para penipu itu, Jiminy datang tepat waktu. Dia dengan cepat menghentikan mereka dan berusaha memberitahu Pinocchio bahwa John dan Gideon adalah seorang penipu. Awalnya Pinocchio bingung mana yang harus ia percaya, tapi karena Jiminy berhasil meyakinkannya, Pinocchio pun akhirnya percaya dan segera berangkat menuju sekolah. Sebelum masuk ke kelas, Jiminy memberitahu Pinocchio hal yang boleh dilakukan dan yang tidak saat bersekolah. Dia juga pamit karena tidak bisa mengantar sampai ke dalam, lalu kembali mengingatkan bahwa pukul 3 sore nanti Pinocchio harus sudah kembali ke rumah. Tampaknya semua berjalan dengan lancar, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Pinocchio didepak keluar dari kelas oleh gurunya. Dia dianggap tidak pantas belajar karena boneka kayu tempatnya bukan di sekolah, melainkan di pertunjukan boneka. Kesempatan itu pun digunakan oleh John dan Gideon untuk membawa Pinocchio lagi. Sebelumnya mereka mengurung Jiminy pada toples kaca dan kembali berusaha meyakinkan Pinocchio bahwa pertunjukan teater itu lebih baik daripada sekolah. Karena tidak ada Jiminy yang memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, Pinocchio akhirnya menyetujui tawaran itu lalu pergi bersama John dan Gideon menuju pertunjukan teater. Malam itu di pertunjukan teater milik Stromboli, Pinocchio berkenalan dengan Fabiana, karyawan dari Stromboli yang bertugas menggerakkan boneka Sabina. Jadi pada pertunjukan nanti, Fabiana akan berpura-pura menggerakkan Pinocchio menggunakan tali karena pada akhirnya mereka akan membuat para penonton terpukau dengan menunjukkan boneka ajaib yang bisa bergerak tanpa tali. Pertunjukan tersebut ternyata berjalan dengan lancar dan menakjubkan. Pinocchio mampu memberikan penampilan terbaiknya. Walaupun sempat terbakar karena kakinya bergesekan dengan lantai kayu, tapi Pinocchio masih sempat menyelesaikan pertunjukannya itu dan membuat semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Alhasil dari keberhasilan tersebut, Stromboli pun berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya dalam sangkar dan hanya akan mengeluarkannya lagi ketika pertunjukan selanjutnya tiba. Sementara itu di rumah, Geppetto mulai khawatir karena di saat hari sudah semakin gelap tapi Pinocchio tidak kunjung pulang. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Geppetto pun memutuskan untuk mencari anaknya itu bersama dengan Figaro dan Cleo. Sambil menerjang hujan malam itu, Geppetto terus mencari-cari Pinocchio ke berbagai tempat. Tapi sayangnya dia tidak kunjung menemukannya. Di waktu yang sama, kereta milik Stromboli mulai bergerak menuju ke kota berikutnya dan Pinocchio hanya bisa merenung karena tidak bisa berbuat apapun. Tidak lama kemudian Fabiana muncul dan berusaha mengajak Pinocchio untuk bekerja sama kabur dari tempat itu. Tapi karena kepercayaan Pinocchio kepada manusia sudah hilang, Fabiana pun menggunakan bonekanya yaitu Sabina untuk mengambil kepercayaan itu kembali. Menggunakan bonekanya, Fabiana mengajak Pinocchio untuk bekerja sama mengambil kunci yang ada di dekat pintu. Tapi sialnya, belum sempat mereka melakukan rencana tersebut, tiba-tiba Stromboli datang dan langsung menutup atap kereta. Ternyata secara tidak sengaja kereta milik Stromboli itu melewati jalan di mana Jiminy terperangkap dan gara-gara batu yang tidak sengaja terlempar, toples kaca itu pun terbuka sehingga Jiminy berhasil menyusul Pinocchio. Karena bingung bagaimana caranya membuka sangkar itu, Jiminy memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Pinocchio, tapi Pinocchio malah menjawabnya dengan berbohong sehingga membuat hidungnya menjadi panjang. Dan ternyata semua pertanyaan itu sengaja dijawab bohong oleh Pinocchio karena ia ingin mengambil kunci sangkar dengan hidungnya. Dan setelah caranya berhasil, barulah ia mengaku sampai hidungnya kembali seperti semula. Mereka yang berhasil lolos dari Stromboli dengan cepat pulang ke rumah karena Geppetto pasti sudah sangat khawatir. Tapi di tengah jalan, Pinocchio harus terpisah dengan Jiminy dan tidak sengaja tertangkap oleh jaring milik seorang kusir yang sering disebut sebagai Mr. Coachman. Mr. Coachman ini ternyata memang sengaja menangkap anak-anak di pinggir jalan yang ia sebut sebagai gelandangan untuk pergi ke Pulau Kesenangan, tempat yang paling membahagiakan di mana tidak ada polisi, orang tua, bahkan aturan sehingga anak-anak bisa dengan bebas melakukan apapun yang mereka suka di sana. Awalnya sih Pinocchio ragu ada tempat seperti itu, tapi ketika mereka sampai di Pulau Kesenangan, semua memang benar adanya, di mana anak-anak bebas bermain sepuasnya, menikmati makanan apapun yang mereka suka tanpa adanya larangan dari orang tua. Namun semua hal itu malah membuat Pinocchio tidak nyaman, apalagi ketika anak-anak menghancurkan jam sebagai simbol tidak adanya batasan waktu untuk mereka.
Di luar sana, Jiminy yang berhasil menyusul mengetahui sebuah fakta bahwa pulau kesenangan tidak benar-benar menyenangkan karena kini anak-anak mulai berubah menjadi keledai lalu ditangkap oleh anak buah Coachman yaitu makhluk hitam besar seperti asap. Di saat itu juga Jiminy pun langsung menemui Pinocchio yang sedang bermain biliar bersama Wick dan ternyata Wick juga sudah berubah menjadi keledai sedangkan Pinocchio baru mendapatkan telinga dan ekornya saja. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jiminy dan Pinocchio pun kabur dari tempat itu menghindari Mr. Coachman dan antek-anteknya. Dalam aksi pelarian itu, Pinocchio harus melintasi lautan hingga akhirnya mereka sampai di rumah. Tapi tanpa diduga Geppetto sudah tidak ada di rumah tersebut. Ternyata beberapa waktu yang lalu Sofia memberitahu kalau Pinocchio ada di Pulau Kesenangan. Makanya ia rela menjual seluruh jam antiknya dan pergi melintasi lautan untuk menyusul Pinocchio. Pinocchio yang merasa bersalah kepada ayahnya pun memutuskan untuk menyusul, tapi dia harus bersembunyi karena tiba-tiba kereta milik Stromboli datang. Di sini Pinocchio sangat ketakutan, namun ternyata yang datang adalah Fabiana dan bonekanya. Dia menjelaskan bahwa sekarang kereta pertunjukan itu adalah miliknya karena Stromboli sudah ditangkap polisi dan masuk penjara. Fabiana kemudian mengajak Pinocchio untuk bergabung, tapi karena ada urusan lain yang lebih penting yaitu menyelamatkan ayahnya, Pinocchio pun terpaksa menolak tawaran tersebut. Tidak disangka-sangka berkat niat baik Pinocchio untuk menyelamatkan sang ayah, telinga dan ekor keledai itu menghilang. Fabiana pun kemudian pamit dan berharap mereka bisa bertemu kembali, sedangkan Pinocchio dan Jiminy memulai perjalanan mereka dibantu oleh Sofia. Untunglah usaha itu tidak sia-sia. Di tengah lautan, Pinocchio akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Tapi baru saja mereka sampai, tiba-tiba monster laut yang dikenal sebagai Monstro menelan mereka hidup-hidup. Di dalam mulut Monstro, Geppetto sangat senang ketika menemukan Pinocchio masih baik-baik saja. Tapi karena tidak bisa lama-lama di dalam sana, mereka mulai memikirkan cara untuk keluar. Tidak perlu waktu lama terbesitlah satu ide di mana Pinocchio akan membuat api menggunakan gesekan kaki dan minyak yang berada pada lentera. Ternyata cara itu berhasil, Cok. Ketika api mulai membesar, Monstro pun kesakitan sehingga memutahkan apa yang telah ia telan. Tapi sialnya masalah tidak berhenti di situ saja. Monstro berenang mengejar mereka dan membuat Pinocchio harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk kabur. Ia berencana masuk ke sebuah gua untuk berlindung dari kejaran monster itu. Dari peristiwa tersebut, Geppetto tidak sadarkan diri karena mereka sempat menabrak tanah kering. Pinocchio pun sangat sedih karena ia kira sang ayah sudah meninggal dunia. Namun ketika air matanya menetes di pipi sang ayah, seketika itulah Geppetto pun sadar kembali. Melihat keluarganya masih baik-baik saja, Geppetto pun sangat senang. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Pinocchio yang berhasil membuktikan dirinya sebagai anak yang jujur, berani, dan tidak egois. Menurut Geppetto, tidak ada hal yang lebih penting dari Pinocchio, karena Pinocchio lah yang dia cintai. Nah, di saat itu, secara perlahan kaki Pinocchio berubah menjadi kaki manusia. Itu berarti Pinocchio berhasil menjadi anak lelaki sejati dan nyata. Lalu film pun selesai.